Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Ngenes sekali ya. Yang kalau kata Ade Armando adalah wapres terbaik sepanjang sejarah ya. Tapi nyatanya justru netizen membanding-bandingkan terus dengan AHY. Terekam lagi di mana video Gibran itu dicuekin. Yang kedua, dibuat oleh netizen satu frame dengan AHY. Dan yang paling ngenes lagi ada tulisan di sana, kosong. Maksudnya apa? Wapres kosong, tanpa narasi, gagasan, visi misi, dan seperti tak ada isi. Kita sering melihat ya Gibran keluar masuk pasar, mengunjungi tempat-tempat yang dimana di situ memang ada masalah. Banyak juga, nggak sedikit loh warga yang meminta solusi terhadap Gibran sebagai wapres. Tapi ya paling hanya dicatat nomor handphonenya gitu loh, tanpa ada solusi yang benar-benar clear. Coba kita lihat video yang ini. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi? Coba wapres lo ini, wapres kita semua, wakil presiden. Ini kan gimana ya, kasihan gitu loh sama netizen, di akhirnya dipotong videonya. Gimana gitu, memang wawasannya kurang gitu ya, terlihat kosong, sulit untuk menjelaskan sesuatu yang kecil saja sulit gitu. Lalu muncullah video dari Pak Prabowo yang ini. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Kalau wapres ini kan nggak ada gunanya. Orang yang nggak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu wajahnya itu bingung. Wajahnya itu bingung, nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Kita jangan sabari anak ini kosong, wajahnya kosong. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan nggak bisa gue terima seperti ini. Wapres yang mau diakui sebagai wapres nggak bisa gue terima, nggak bisa gue terima. Memang tak ada otaknya, kosong, kosong cuma sekali. Otak tak ada, pemikiran tak ada, pengalaman tak ada, semua tak ada. Ngomong aja nggak beres. apa tadi? Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure. Bicara riwayat pendidikan Mas Gibran ini, wapres kita ini agak membingungkan. Mulai dari SMA dibilang disetarakan melalui lembar surat dari Kemendikbudristek. Terus ketika bicara tamatan dibilang tamatan MDIS. Setahu saya MDIS itu menurut profesor dia hanya lembaga mitra dari kampus-kampus yang ada di Inggris dan Amerika. Nah, loh, seperti apa sih pendidikan Gibran ini? Agak membingungkan kalau bicara pendidikan anak Presiden Jokowi ini. Terima kasih. Iya, kalau nggak ada kerjaan ya bingung. Kalau supaya Bapak tidak jalan kemana-mana, apa Bu yang dilakukan Ibu? Ya santai aja, baca-baca. Sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik yang itu, komik anak-anak itu. Komik misalnya Pak? Komik apa Doraemon, komik Shinchan. Baca tuh lupa. Pak harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik tuh Pak ya? Hah? Enggak. Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Enak aja main minggat-minggat nggak tanggung jawab ya. Buktiin dulu janjimu kek yang katanya mau nelen panci sepabrik. Kalau memang ternyata ijazah Jokowi palsu ya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah melihat tadi atau menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman ya. Kita melihat tadi bahwa dalam video tersebut kita melihat ada perbedaan atau perbandingan antara Wapres kita saat ini ya, yang sedang ramai-ramai diperbincangkan di tengah-tengah publik saat ini, dan kita melihat tadi bahwa perbedaan antara beliau dengan AHY. Nah, ada juga tadi yang memberikan usulan atau memberikan komentar bahwa sangat jauh berbeda antara AHY dan dengan Gibran yang dimana saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ternyata mereka melihat bahwa Gibran kerjanya yang sering datang ke pasar, dan di sana udah tentu di pasar adalah banyak sekali persoalan atau masalah-masalah yang harus diselesaikan di sana. Namun apa yang dimaksud di sana adalah ketika Gibran Wapres saat berkunjung di pasar, malah dia banyak yang cuekin dia di sana, banyak yang katakanlah yang menghiraukan dia, yang tidak merespon dia. Namun ketika ada warga di sana yang menyampaikan begitu menceritakan persoalan masalah, beliau bukannya memberikan jawaban atau memberikan solusi yang tepat bagaimana untuk menyelesaikan masalah, namun bingung apa yang dia mau sampaikan. Nah, dia juga ngomongnya nggak tahu apa yang ia omongkan sendiri. Paling dia minta nomor HP, paling ini, ya itu aja, gak ada jawaban dari dia yang harus diharapkan dari orang pasar, orang-orang yang ada di sekitar di sana atau warga di sana. Nah, teman-teman, mereka nilai bahwa Bapak Wapres kita saat ini ya tidak mempunyai wawasan dan tidak memiliki pendidikan ilmu yang berkualitas teman-teman, sehingga sering dia dimanapun bahkan selalu dia tidak terlalu di ini ya teman-teman ya, direspon ya, dia tidak begitu direspon, dan bahkan di sana tadi menyampaikan bahwa wapresnya kosong. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa saat ini wapres kita saat ini tidak ada ya, lagi kosong wapresnya saat ini. Nah, mudah-mudahan ada juga yang memberikan usulan bahwa ya daripada dipimpin orang yang seperti ini, ya lebih baik kita meminta AHY atau siapa yang bisa layak, yang bisa menggantikan posisi saat ini. Nah teman-teman, semoga semua harapan-harapan kita ini hanya sebagai usulan saja dan harapan-harapan masyarakat netizen, dan itu semua tergantung kepada kesepakatan para pemerintah kita nanti teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana apakah Gibran tetap bertahan dan berjalan satu periode, atau kita lihat apakah dengan kasus-kasus yang sedang terjadi saat ini, apakah beliau akan segera dimaksudkan atau dimundurkan. Nah, itu semua nanti tergantung dari kebijakan para pemerintah kita semua. Nah, kita juga melihat teman-teman sebagaimana komentar orang-orang yang memberikan pendapat mereka di dalam video ini teman-teman. Kita membacakan satu-satu teman-teman. Di sini ada yang mengatakan rakyat mendukung ya Bapak Prabowo. Ya, Wapres ini cuma jadi beban kerja bagi Bapak Prabowo. Ya, segeralah ganti yang lain, AHY, Anies, Ahok, Bapak Mahfud MD atau KDIM, ya, Rismol, Dr. Tifa, Adian, Bambang, Gus Nur, dan lain-lain. Ya, masih banyak yang lain. Nah, teman-teman, ada yang meminta kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa Gibran dinilai bahwa hanya sebagai beban, ya, sebagai beban kerjanya Bapak Prabowo, karena dalam setiap persoalan, permasalahan pun ya warga melihat, masyarakat melihat bahwa tidak ada tidak ada hasil yang bisa dipecahkan ya oleh wapresnya. Masalah-masalah yang terjadi pun bahkan bukan semakin beliau bukan semakin mencari solusinya atau bagaimana cara untuk menemukan masalah tersebut, namun ketika masalah yang terjadi saat ini justru makin lebih parah teman-teman ya, semakin bertambah. Nah, kita melihat dari situ aja wapresnya sudah nggak memikirkan masalah yang dipikirkan oleh Bapak Prabowo ya. Jadi di sini disampaikan bahwa masyarakat meminta ya segera digantilah ya banyak yang lain seperti Bapak AHY ya, Agus atau Pak Anies atau Pak Ahok, dan juga Bapak Mahfud atau KDM. Nah, teman-teman, di salah satu antara mereka itu juga ada yang layak sebenarnya teman-teman, yang betul-betul bisa bekerja untuk mendampingi Bapak Prabowo sebagai wakil presiden. Nah, itu semua kita serahkan kepada Bapak Prabowo atau
kepada pemerintah. Ya, keterlaluan Wapres ini ya. Seperti nggak ada orang lain di Indonesia, kebangetan, memalukan. Nah, ini hasil pemaksaan ya teman-teman, yang kita melihat bahwa cara Wapresnya masuk sebagai wakil presiden, yang kita sudah tahu mendengar perkembangan berita yang selama ini. Dan apa boleh buat teman-teman, ini yang sedang diusut terus, segera segera ada jalan keluar ya, supaya bangsa kita ini jangan muter-muter hanya untuk menyelesaikan masalah ini, dan masalah ini juga belum tentu selesai dengan cepat apa tidak ya. Semoga bisa ada jalan keluar ya. Kita melihat, waduh, itu udah jelas-jelas yang disampaikan Bapak Prabowo. Benar apa pernyataan Bapak Prabowo tadi yang di awal, dia menyatakan bahwa ya kita sempat mendengarkan tadi pernyataan beliau, dan itu secara tidak langsung dia itu ngomong sama Gibran, lu gak bisa kerja. Nah, cuma ya Wapresnya bodoh amat ya, itu santai aja, dia masih tetap pede jadi Wapres dong. Oke, orang yang ternak Mulyono ya, Papa sadarlah tidak kalau Wapresnya dibangsakan nggak ngerti apa-apa, pelangak pelongo. Oke. Ya, Pak Wapres jangan terlalu memaksakan ya, mendingan mundur saja ya, lebih terhormat beliau ya. Ada yang mengatakan lu lebih terhormat di mata masyarakat ketika dari pihakmu sendiri yang memang ingin mengundurkan diri, daripada kamu dipaksakan oleh warga masyarakat untuk mengundurkan diri ya. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bapak yang tega jadikan anaknya buat bulanan se-Indonesia, buli-bulian. Kita tunggu nih yang mau nelen panci satu pabrik, gimana cara nelannya. Hasil raport ya, hasil report kerjaan 1 tahun Wapres kita ini, pelangak pelongo, tak tahu tugasnya seperti ya apa. Sebagai guru pun pusing mau kasih nilai berapa tuh buat anak tersebut. Nah, ada yang mengatakan bahwa guru juga kalau diibaratkan antara guru dan murid ya, guru juga pasti bingung memberikan penilaian yang bagus kepada muridnya ini. Kenapa? Dilihat dari kepintarannya, dilihat dari inisiatifnya juga bingung, nggak ada. Nah, ini ya janganlah menyalahkan ya masyarakat Indonesia kalau memang ya cara berpikirnya mereka seperti ini ya. Memang dilihat dari kualitasnya sendiri juga ya. Sebagai orang tua kok tega yang lihat anaknya jadi ontaran-ontaran seluruh negeri ya. Betul-betul sekali Bapak Presiden cari yang sepintar yang bisa bantu. Bapak Presiden masih banyak ya, berpendidikan S1, S2, S3, sama banyak sekali, utamakan itu ya. Oke, jangan yang tidak biasa bicara dan pembohong. Nah teman-teman, cukup bagus juga apa yang disampaikan oleh teman kita ini, mengatakan bahwa masih ada orang-orang yang lebih pintar lagi lah Bapak ya. Itu Bapak aja yang suruh gantikan si Wapres kita saat ini ya. Ada yang berpendidikan S1, berpendidikan S2, berpendidikan S3. Janganlah dipakai yang berpendidikan yang pembohong ya, itu yang dimaksudkan ya, ijazahnya palsu. Nah, macam-macam teman-teman. Nah ya, innalillahi ya, Allah Gibran rusak negeri ini, mundur saja Mas Gibran ya. Oke. Namanya aja haus jabatan, bapaknya anaknya diangkat jadi Wapres, nggak taunya anak pelongo-pelongo, hancur dunia ini. Oke. Hati ingin bebas tapi apa daya ya, badan kayak burung dalam sangkar hanya bisa bernyanyi doang. Nah ya teman-teman, itu hanya sebagai cuplikan video yang barusan kita tonton tadi ya. Jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat Anda ya, silakan sampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini teman-teman ya. Saling mendukung dalam channel ini, dan tolong di support teman-teman, di subscribe, di komen, dan di like agar kita bisa mengikuti informasi selanjutnya dan bagaimana perkembangan berita-berita yang saat ini, terkhusus berita-berita terkait kasus-kasus seperti ini teman-teman ya. Teman-teman, itu saja dulu ya, sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.